Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Jalan yang menghubungkan kota Bukit Tinggi dengan Lubuk Basung Agam Selasa petang lumpuh akibat longsor. Usai satroni rumah polisi, seorang residivis kasus pencurian di Padang ditangkap. Petani di Kabupaten Darmasraya berhasil kembangkan padi unggul. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Agam selama beberapa hari terakhir mengakibatkan longsor. Jalan penghubung kota Bukit Tinggi dengan Lubuk Basung Kabupaten Agam Selasa petang putus. Longsor terjadi di Jorong Panta, Nagari Panta Pauah, Kecamatan Matur Agam. Tebing bukit yang berada di pinggir jalan provinsi ini labil sehingga longsor saat diguyur hujan deras. Material longsor dengan ketinggian lebih dari 1 meter itu menutupi jalan sepanjang 10 meter. Akibatnya, jalan tersebut tak bisa dilewati. Beberapa pengendara nekat menembus longsor agar dapat melewati jalan tersebut. Karena jika melewati jalan lain, memakan waktu lama. Telah terjadi bencana alam tanah longsor dengan ketinggian sekira 1 meter, kira-kira sepanjang 10 meter. Kemudian untuk akses jalan untuk roda 4 tidak bisa dilewati. Kemudian untuk roda 2 bisa dilewati dengan dibantu warga Jorong Panta Pauah. BPBD dibantu tentara mengenyahkan material longsor dengan alat berat. 7 jam kemudian atau tepatnya pada Rabu dini hari, jalan tersebut kembali bisa dilewati. Jalan Kabupaten, ruas jalan Simpang Panta sampai dengan Ngare Seno saat ini telah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Saat ini telah kita laksanakan pembersihan oleh tim gabungan dari BPBD Kabupaten Agam dan TNI dengan menggunakan alat berat. Dihimbau kepada masyarakat yang akan melewati rute tersebut untuk dapat berhati-hati dan berwaspada terhadap tanah longsor yang akan terjadi. Dalam 10 hari terakhir, BPBD Kabupaten Agam mencatat terjadi 29 bencana alam. Tidak hanya longsor, namun juga banjir dan pohon tumbang. Masyarakat diminta waspada dan selalu berhati-hati karena Sumatera Barat sedang menjalani puncak musim hujan. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Padang Panjang dilanda banjir merupakan informasi yang mengagetkan banyak pihak. Maklum, meski dikenal sebagai kota hujan, kota yang terletak di lereng Gunung Tandike tersebut merupakan dataran tinggi yang terletak 650 hingga 850 meter dari permukaan laut. Namun Padang Panjang banjir bukanlah isapan jempol belaka. Selasa sore, 4 daerah di kota itu direndam banjir setinggi lebih 1 meter. Banjir ini disebabkan oleh guyuran hujan deras. Kondisi itu diperparah dengan buruknya saluran air. Dampaknya bisa ditebak, ratusan rumah yang terletak di 8 kelurahan direndam banjir dengan ketinggian di atas 1 meter. Selasa sore, saat hujan reda, BPBD, Satpol PP, polisi, tentara, dan petugas pemadam kebakaran setempat memompa genangan air yang menggenangi rumah. Hal ini dilakukan agar ketinggian air segera menyusut dan rumah tak lagi digenangi banjir. Yang terkena banjir sekarang ini Pak di Padang Panjang. Ya, bahkan seperti di Ngalau, Ya. di Panjang Kayu, terus di sini, mungkin sekitar ada 4 titik. Ya Pak. Tapi tidak ada korban ya Pak, hanya genangan air yang tinggi ya Pak. Sekarang ada korbannya mungkin. Banjir yang melanda Padang Panjang menjadi bukti bahwa masyarakat dan pemerintah setempat masih abai dengan saluran pembuangan air. Data dari BMKG di Bandara Internasional Minangkabau
Potensi hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan kilat masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Beginilah evakuasi seorang korban kapal nelayan yang mengalami kecelakaan di perairan Tiku, Kabupaten Agam pada Selasa sore. Andre, yang berusia 33 tahun, warga Sibolga, ditemukan oleh kapal kargo berbendera asing. Korban kemudian dibawa ke pelabuhan Teluk Bayur. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban dari atas kapal dan dibawa ke kantor Syah Bandar Teluk Bayur untuk mendapatkan pengobatan karena lemas. Sebelumnya, sebuah kapal nelayan yang ditumpangi 4 orang dari Padang berangkat menuju Sibolga. 1 orang dari mereka turun di dermaga Tiku, sedangkan 3 lainnya melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan kapal mereka mengalami kecelakaan di tengah laut akibat kebocoran. 1 orang korban bernama Riko yang berumur 22 tahun berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan saat terombang-ambing di tengah lautan. Sedangkan 1 lainnya masih hilang. Kronologinya mereka berangkat dari Muara Padang tujuan Sibolga. Jumlah orang 4, namun di Tiku 1 orang turun. Lalu melanjutkan perjalanan ke Sibolga dan tiba-tiba kapal karam. Yang kedua jadi ditemukan ke kapal asing. Setelah itu kapal asing langsung bawa ke perairan Teluk Bayur. Setelah itu tim gabungan di sana memeriksa kondisi korban, dibawa ke rumah sakit dan diserahkan ke KSOP untuk tindak lanjutnya. Tim SAR gabungan akan melanjutkan pencarian korban yang hilang di perairan Tiku, Kabupaten Agam. Alfi melaporkan dari Padang. Alunan suara talempong, kendang, dan seruling terdengar saat pergelaran silek dan randai yang dimainkan generasi muda di Lubuk Parandaman, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Senin malam, ratusan pandeka dari berbagai perguruan silat dan randai di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang berkumpul di Lubuk Parandaman. Berkumpulnya pandeka ini untuk memperlihatkan keahlian muridnya. Menurut salah seorang pandeka dari salah satu perguruan silat, unjuk kebolehan yang ditampilkan ini sebagai bentuk upaya pelestarian kebudayaan Minangkabau, terutama oleh generasi muda. Selain menimbulkan rasa cinta akan kebudayaan lokal, silek dan randai terbukti bisa menangkal kenakalan remaja karena waktu mereka digunakan untuk hal-hal yang positif. Mencegah anak dari kenakalan remaja. Pokoknya ingin meningkatkan dan melestarikan randai di daerah Minang ya Pak. Dari SD sampai SMA Pak. Silat, randai dan ke surau kata orang sekarang. Budaya Minang, terus mengisi luang waktu, terus supaya misalnya kayak sekolah kalau lagi kosong, jadi bisa untuk menambah-nambah ilmu. Menurut Ketua Ikatan Pencaksilat Kota Padang, pemerintah mempunyai perhatian yang serius terhadap upaya-upaya pelestarian budaya dan kesenian. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya bantuan dana kepada setiap perguruan seni dan budaya di Kota Padang yang dicairkan setiap 3 bulan. Juga ada di bidang tradisi. Di bidang tradisi ini adalah mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan adat Minangkabau. Ini yang tak laku dek hujan tak lakang dek paneh. Itulah ini budaya kita. Jadi kita di Kota Padang telah mencoba untuk menghidupkan sasaran-sasaran yang ada di Kota Padang. Yang dulunya hanya barangkali sekitar 60 sasaran yang ada di Kota Padang, sekarang sudah 120 sasaran-sasaran perguruan pencaksilat yang ada di Kota Padang. Ramainya pandeka yang berkumpul di Lubuk Parandaman ini membuktikan
bahwa silek dan randai masih diminati oleh generasi muda di Kecamatan Koto Tangah Padang. Dari Padang, Robiha melaporkan. Kami